lu tuh sebenarnya mau mencapai apa sih dalam hidup lo? Mau mencapai apa? Di dunia karir lo, di dunia life lo, di journey lo in the next 5 years, lo tuh sebenarnya mau mencapai mana? Dan pada saat kita udah memahami apa yang dia ingin capai, kita cuman bisa membuka cakrawala pemikiran dia. Bikin campaign yang seru, yang bisa nge-engage sama audiens kita. Terus gue sama Bro Wilson mikir, gimana nggak kita bikin lomba makan aja, lomba makan es teler tapi 1 ember. Wush, gila. Siapa yang bakal makan 1 ember? Gila, gue kepikiran aja enggak lah. Oke, lanjut. Intinya message-nya adalah if you run with Nike, kayak gitu. Nah, dan itu dia lakukan dengan senang hati. Senang hati. Jadi dia nggak ngomong sama Nike sebenarnya. Dia ya udah gue bikin aja deh. Dia bikin, taruh di website dia. Website dia. Sekarang udah bikin Nike komersial beneran. Jadi apa namanya? Di hire sama Nike. Di hire sama Nike. Itu. Seru. Oke, jadi balik lagi ke segmen 3 kali ini. Bro, ini gue mau kenalin Nathan, yang gue bilang tadi masa teman kecil gue dari kecil. Dia sebagai CEO di Lumino. Oh, salam bro. Ya, Bro, jadi gini, mumpung lagi ada Bro Sunil di sini, juga kebetulan biar viewer kita juga, big thinkers kita, teman-teman big thinkers di luar sana juga mau tahu pasti ya challenges yang pernah kita lewati, dan juga story menghandle klien lah, gitu ya. Oh iya dong, pasti dong. Dimana mungkin bisa belajar dari kita juga. I hope this can help. Ya, dan mereka juga bisa komen, bisa kasih feedback, bisa kasih ide baru. Yes. You guys are free to share what you want to share and comment. Yeah, so if you guys have any comments, inputs, atau ada masukan, creative ideas or any collaborations, feel free to drop down on the comments below. Iya, betul. Yeah. So, Bro, gue mau nanya nih. Oke. Waktu kita bangun agency kita ini, kan ini sudah berjalan 1,5 tahun, hampir 2 tahun lebih. Iya. Gitu ya. Nah, mumpung ada Bro Nil di sini, gue mau nanya-nanya juga sama lu, advice seperti apa aja yang lu butuhkan untuk lu tanya ke Bro Nil, berdasarkan challenges yang pernah kita lewati saat menghandle klien lah istilahnya. Oke. Sama success story, atau mungkin ada story berkesan yang ketika lu jalanin ini, kita bareng-bareng bikin agency ini, mungkin lu boleh share juga sama Bro Nil. Lu biar nggak kacau, lu share dulu challenge-nya dan success story-nya, baru lu nanya apa yang lu mau nanya. Oke. Jadi gini, gue udah jalanin ini bareng Bro Wilson udah 1,5 tahun ya. Dan emang yang challenge yang dihadapin juga ya lumayan lah. Dan yang saya merasakan selama ini ya, yang paling sering muncul itu challenge adalah dimana kita handle dengan pertama tim internal kita. Karena kan kalau misalnya kita kan team building, kita namanya juga handle lebih ke people di mana setiap orang punya skill set yang berbeda-beda, background yang berbeda-beda, dan juga prinsip yang berbeda-beda. Nah, gimana caranya sih kita bisa mengalign mereka ke satu visi kita? Itu menurut saya challenge yang paling besar, itu pertama. Lalu juga terkadang kan kita juga namanya agency, kita kan akan pegang banyak klien. Mungkin bisa 4, 5, 6, 7, 8 klien. Nah, gimana di saat caranya? yang bersamaan ya, Bro ya? Yes, benar. Jadi gimana caranya tuh satu orang bisa handle 3-4 klien tanpa mengurangi kualitinya. Karena yang udah pasti orang handle 3 atau 4, yang udah pasti otaknya kebagi, workloadnya kebagi. Quality management. Yes, quality management. And gimana caranya dia bisa juggle lah job desk and time management. Kayak itu yang paling kita sering ngerasain sih. Kalau misalnya kita handle dengan people management. Itu. Terus what about the clients? Pasti ada cerita sendiri kan ini untuk klien ya. Kalau klien sih udah pasti emang namanya juga kita kan provide jasa. And jasa kalau menurut saya tuh industri yang paling lu jangan pakai saya dong, gue lu aja biar gak formal. Friendly ya. Menurut gue jasa tuh industri yang paling rumit. Karena setiap orang tuh maunya beda-beda.
dan juga ada orang yang keras kepala, ada orang ya iya aja itu ya hoki gitu. Tapi Yeah. banyak orang pasti mau keras kepala, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Yes. Kadang tuh nggak align dengan mungkin yang kita sebagai agency ada vision. Yes. Nah jadi kalau menurut gue sih kadang kita sebagai agency kadang harus menentudah sendiri. Menentudah kayak ya udahlah, emang mereka mau ini, kita nggak boleh sama-sama idealis gitu. Karena tetap kalau menurut gue sih client is king. Ya. Jadi misalnya kita ada ide yang keren banget buat mereka, tapi mereka aduh kayak menurut kita bisa terlalu rumit nih buat kita kerjakan. Yeah. Tapi kayak kita kayak ya udah, at least kita udah coba provide lah cool ideas. Tetap client is king. Oke, what do you want to do? Kita akan coba jalanin seperti itu. Ya kadang ada tidak alignment sih di client punya kita punya vision sama client punya vision tuh kadang suka nggak align. Ya. Jadi kalau misalkan gua rangkumin ada 3 ya di sini yang lu cerita. Nomor 1 itu 1 sama 2 mirip-mirip lah. Mungkin lebih ke quality management. Bagaimana kita bisa assure quality management throughout different people di tim kita secara internal, gitu ya. Terus the second one itu bagaimana bisa mengalign, bro, visi kita apa yang kita punya ide keren, tapi klien nggak mau, gitu. Dan kadang susah, kita di posisi yang susah juga karena kita tahu ini ide kita ini bisa potentially membawakan lu X amount atau hasilnya bisa sekian gitu. Tapi dari sisi klien mereka beranggapan atau mungkin melihat ini kayaknya nggak perlu, gitu. Nah itu gimana menurut lu? Kalau gue sharing berdasarkan pengalaman ya, guys. Pengalaman gue semua itu kan memang proses. Kalau kita ngomongin SDM, kita ngomongin team building gitu. Menurut gue pertama tim itu nggak bisa dipaksakan untuk selaras dengan visi, tapi bisa dibikinin bridge, jembatan untuk menyelaraskan dengan part of vision. Karena gini, sebuah visi itu ada misi-misinya. Di dalam misi itu ada small milestone atau goals, right? Nah menurut gua karena kita menjalankan perusahaan dan ini bukan apalagi related dengan jasa, di mana kita juga ngomongin tentang talent gitu ya. Itu it's all coming back to relationship. Relationship ini peranannya macam-macam. Ada orang yang kaku, dia taunya bos sama anak buah. Ada orang yang dia leader gua, dia panutan gua. Jadi ada orang yang punya persona seperti itu, ya. Nah, yang paling penting kita harus tahu itu gimana cara kita mengerti dulu employee yang kita hire secara talent, secara skill, dia masuk kategorinya, tapi lu tuh sebenarnya mau mencapai apa sih dalam hidup lo? Mau mencapai apa? Di dunia karir lo, di dunia life lo, di journey lo in the next 5 years, lu tuh sebenarnya mau mencapai mana? Dan pada saat kita udah memahami apa yang dia ingin capai, kita cuman bisa membuka cakrawala pemikiran dia. Lu dengan bekerja sama gue di perusahaan gue, lu bantuin gue juga, gue bantuin lu juga. Gua bisa bikinin bridge lu dari titik ini ke ini. Karena lu bisa achieve ini. Kalau lu perform seperti ini, lu belajar. Karena orang kerja itu kan bukan hanya kerja. Jadi at some point gue melihat orang kerja itu ada yang konsepnya robot, Tango gitu kan. Ada yang konsepnya dia justru pengen dihantam dengan challenge karena itu tempat dia punya mengasah pengalaman dia. Tumbuh. Ya kan, tumbuh melalui challenge gitu. Jadi communication tuh penting banget ya. Pipa komunikasi itu penting banget. Dulu gue ada namanya, gue dulu bikin culture. Budaya itu penting dalam perusahaan. Gue dulu bikin ada namanya Thankful Tuesday, di mana setiap hari Selasa itu kita allocate 1 hour di mana kita kumpulin tim, kita sharing what are you thankful about. Terus kalau Friday itu kita bikin Fun Friday. Fun Friday itu lebih kayak ya pokoknya dalam seminggu itu kita punya satu task yang harus di achieve, di mana setiap
department atau setiap individual punya task yang harus dia achieve, dan kalau dia achieve dan dia bisa sharing sedikit aja, just 1, 2 lines, 3 lines, apa learning yang dia dapat dan challenge yang dia dapat, dan dari situ dia juga dikasih kesempatan untuk pouring out the ideas. Pouring out the ideas. Dan di situ ada kayak terselubung sesi curhat. Iya. Jadi the employees feel they are part of. This is how we build entrepreneurs. Ya. We make them feel they are part. Intrapreneurs ya. Exactly. Gitu. Jadi kita proses dengan bangun seperti itu. Ini relate-nya di perusahaan jasa ya, karena gue ngomongin jasa, apalagi creative agencies. Jadi we have to be creative dalam managing the people, we have to be creative dalam creating suasana kerjanya, we have to be creative dalam helping them in concentration gitu kan. Nah terus kalau lu ngomong tadi soal, gue pengen tuh tim gue tuh bisa menghandle beberapa klien misalnya, dan sedangkan beberapa klien itu beda-beda fokus. Oke. Itu kembali lagi ke individu punya skill. Kalau dia udah punya skill, ada namanya Pomodoro teknik, if I'm not mistaken. Jadi lu kerja, nanti tiap berapa menit lu take a break. Oh iya. Jadi lu bisa flush out. Iya. Ya, lu bisa flush out. Nah, lu bisa, orang-orang tertentu tuh butuhnya beda-beda. Kalau seorang programmer butuhnya beda, seorang programmer tuh dia bisa ke-charge kalau dia main game misalnya. Seorang desainer tuh dia bisa ke-charge kalau dia nonton film misalnya. Kita nggak tahu what makes them charged gitu. Ada yang gue butuh take a break gitu kan. Gue mau jalan kaki dulu di kompleks. Cari Cari ilham. Cooling down sebenarnya, cooling ya. down the brain gitu. Atau gue mau power nap, bisa juga. Ada yang pakai music, you know. So itu evolving, itu proses. Dan leadership, apalagi kalau lu ngomongin lu main di operation itu di awal itu jangan terlalu kaku sama sistem. Tapi lu harus tahu, lu bisa jadi orang yang fluid nggak dalam memanaging orang, fluid. Karena setiap orang tuh beda. Di dunia leadership gua cuman bisa menyimpulkan, you either lead as a captain, as a coach, or as a shepherd. Jadi kapan lu harus jadi kapten, kapan lu harus jadi coach, kapan lu harus jadi shepherd, pengembala. Ada saatnya lu kasih mereka kesempatan make a mistake, be innovative. Ada saatnya lu kasih mereka bimbingan, ya, atau dampingan. Ada saatnya lu yang di depan, lu yang kapten, siap gerak, nah udah kayak gitu. Jadi lu harus tahu kapan lu nya juga harus fluid gitu. Itu sih menurut gue kalau dari sisi SDM. Tadi yang terakhir apa? Bagaimana Connecting sama klien lah. Connecting sama klien. Kalau connecting sama klien itu memang susah-susah gampang susah. Jadi gini, kalau klien itu kita harus tahu dulu klien ini datang dari mana. Individu yang contact personnya ini, orangnya ini, he really knows what he wants, he or she gitu ya. Atau dia egonya besar. Jadi ada orang yang egonya besar. Dia menganggap gue lagi ngomong sama siapa dulu nih. Kalau gue owner perusahaan, gue ngomong sama marketingnya agency ngapain? Gitu kan? Jadi itu pertama kita ngomongin managing ego. Kedua kita ngomongin managing expectation. Jadi pada saat dia punya sebuah idea, dia punya sebuah vision. Visionnya ini kan bukan visi perusahaannya, tapi visi dari project, outcome project itu. Nah, kalau bisa tuh kita coba menjadi better listener, to understand first before kita sibuk memberikan kayak album. Lu mau yang kayak begini, lu mau yang kayak begini, capek. Jadi lebih baik kita coba memahami dulu. Nah, proses discoveringnya itu menjadi art yang penting. Jadi lu understand, lu maunya kayak begini, kenapa lu maunya kayak begini? Karena baru nanti evolve dari sana. Evolve. Terus contoh-contoh apa yang misalnya lu suka campaign-campaign seperti apa? Kenapa lu suka banget sama campaign ini? So understanding the. Iya, apakah campaign ini relate dengan lu atau campaign ini relate dengan target market lu?
Oke. Maksudnya ada orang yang kadang-kadang gua suka tapi belum tentu market gua suka loh. Betul. Jadi kita bisa gauging dulu. Iya. Oke. Ini yang bikin lo tertarik atau lu sangat mengenali market lo. Ya kayak gitulah. Jadi lu coba listen first. Jadi art of listeningnya dulu dikuatin. Iya. Baru lu bisa propose setidaknya mendekati apa yang, dan kalau lu mau matching ide lu yang totally different misalnya, Iya. lu bisa coba ceritain kenapa ide ini muncul, fondasinya apa, inspirasinya apa. Kalau dia connect sama inspirasinya biasanya lebih mudah. Iya. Jadi yang perlu dikonekin tuh, is the client inspired Oke. the way you are inspired Iya, iya, iya. with your idea. Jadi gitu kita kan. share visionnya. Kadang-kadang kita cuma share visionnya tapi Iya. nggak share inspiringnya dari mana. Iya. Berarti kan we have to make them understand, gue terinspire dengan ide ini karena gue terinspire dari lu punya cerita. Iya. Gitu sih. Nah, ya, 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 ya. Keren banget. Ngomongin itu ya, jadi memang ya harus kasih tahu lah istilahnya Iya. asalnya dari mana kita Iya. punya ide gitu. Iya. Iya. No, ngomongin soal klien. Tunggu, ceritain dulu success story-nya dong. Oh ya, saya story. Ya, jadi ini keren sih menurut gue. Karena dulu tuh emang awal-awal masih belum ada klien. Iya. Dan emang kita ada kenalan, ada channel ke SR77. Nah, pada saat itu tuh SR77 tuh apa? Gua nggak tahu. SR77 itu ya STLR bro, masa nggak tahu? Oh, gue dengernya SR77. Oh, Terlalu cepet, STLR. STLR77. Oke. Oke. Gue bingung SR77 apaan? STLR 77 bro. Ya. STLR. Jadi STLR. jadi itu awal tuh kita belum ada klien. Mungkin baru Shout satu- out, shout out Ya, merek STLR, STLR. ya, Atau dua. STLR terbaik Ya. di Indonesia ya. mungkin baru 1 atau 2 klien lah. Nah, habis itu waktu itu kebetulan ada channel ke sana. Dan mereka mungkin minta bantuan kita. Jadi kayak kita bantu, ya udah bantu-bantu aja. Jadi gimana sih caranya STLR tuh bisa naikin omset? Karena pada saat itu mungkin baru mulai naik lagi ya. Gimana sih kita mau bikin campaign yang seru, yang bisa nge-engage sama audiens kita. Terus gua sama Bro Wilson mikir, gimana nggak kita bikin lomba makan aja. Lomba makan STLR tapi 1 ember. Wush, gila. Aku tuh Agak gila. Agak- lah. agak gila Iya, buat iya. gue. Nah, Iya. 1 ember. Jadi 1 Tunggu, ember. tunggu. Guys, ini sessionnya seru sekali. Jadi nggak usah pakai timer ya. Oke, lanjut. Jadi nih embernya tuh isinya tuh kayak ada 10 STLR atau semen STLR. Nah, jadi yang paling cepat makannya sampai habis dapat motor Honda Beat 1. Oke. Itu that's the initial idea of the Itu satu Indonesia waktu of itu the ya. campaign ya, Satu Indonesia? Satu Yes. Indonesia ya. Siapa yang bakal makan 1 ember? Gila, Ada, gue bro. kepikiran aja enggak lah. Oke, lanjut. Jadi itu waktu itu tuh lumayan tuh. Jadi kayak kalau mau ikut lombanya itu emang ada fee-nya juga. Tapi kalau misalnya mau beli makanan ya tapi nggak ikut lomba juga nggak apa-apa. Itu Oke, oke. jadi ada 2 option. Jadi Ya. ada Lu 2 mau option. part of the challenge Yes. atau you just want to buy the quantity gitu ya, Yes. the ember. Yes, jadi pada saat itu kita tuh sampai bikin teaser lah, bikin teaser video, terus kita bikin banner, bikin website untuk landing page lah. Jadi Ya. kita bikin Pokoknya website. seluruh Yes. seluruh funneling channelnya lah ya. Iya, iya. Bahkan Sampai- kita sampai bikin satu landing page yang pas makan STLR-nya udah ada timer juga, ada leaderboardnya. Jadi Wih, mereka gila. bisa Bener-bener. ngecek lah, Iya. ada update, jadi penasaran, jadi seru. Nah, kebetulan sekali campaign-nya puji Tuhan ya sukses. Sampai waktu itu laku kayak 13.000 ember. Wush, Satu- dalam jangka waktu? Dalam jangka waktu 1 bulan. Wush, gila. Iya. Nah, bahkan awalnya tuh 1 bulan aja dia punya event. Tapi karena saking high demand-nya kita extend jadi 2 bulan. Oke. Jadi para akhirnya kayak kejual 18.000 ember. Wis, luar biasa. At that time kita juga beruntung juga ya dapat kesempatan buat iklanin video kita di kereta api juga. Oke. Jadi orang di stasiun-stasiun kan ada banyak sekali yang commute lah. Ya. Commute dan mereka ada kesempatan buat lihat juga iklannya. Nah, Iya. mungkin itu contribute juga ke the sales Oke. of the ember. Oke. Nah, udah beres nih campaignnya. Jadi kayak udah beres tapi ini ember tuh nggak hilang. It's forever in STLR's menu. Mantap. Berarti lu menciptakan satu menu baru Menu dong. baru, Keren, iya. keren, Iya. keren. Dan Jadi sampai sekarang itu sih keren sih. banyak Iya. yang order juga ya, maksudnya ember-embernya juga Nah.
bisa jadi salah satu. Ntar gue mau order lah. Lumayan tuh makan sekeluarga. Iya, jadi orang serius, jadi banyak yang pesan embernya itu orang kantor bro. Oke. Yuk. Yang kita lihat ya, jadi bareng-bareng makan ya. orang kantor, keluarga, terus ya mungkin ya teman-teman lah kalau makan di SLR sana kan daripada pesan satu-satu tuh ya udahlah kalau misalnya kita kantor makan 5 atau 6 7 orang pesan 1 ember nih. Oh iya benar, lebih efisien. Iya. Lebih efisien gitu ya. Toh kan juga mungkin aja ada orang yang cuma makan setengah, Oke. setengah porsi atau cuma comot-comot doang gitu kan, gitu. Gitu sih ya. Ya mas saya gue apa? Oh sama itu. Selain ember SLR ini, Iya. gara-gara kita ya bisa dibilang sukses lah dia punya promo ini, mereka bikin baru lagi, bakso seember sekarang. Nah itu juga laku tuh bro. Oke, baksos. Bakso. 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 Bakso sapi. Ada bakso, ada ayam juga. Oke. Kayak makan KFC bucket. Oke. Gue lagi ngarepin dia udah bisnisnya mantep, sekarang dia mau melakukan Baksos. pakai Bakso. keren. Itu Bakso. Nah, itu at the time ya, pas campaign beres itu mereka belum jadi klien kita sebenarnya. Jadi kita we do this ya pro bono lah. Pro Good, bono kita ngebantu lah kan ini. Nah ini keren sih, lu lakuin pro bono sih gila sih. Gila dan keren. SRT Uduk is a very big brand at the time. Saya kayak maybe like 5-6 years ago is a very big brand until now. Yeah. Jadi we are so proud lah to have them trust us to do this project. Dipercayai Yes. buat handle mereka punya marketing activities lah istilahnya bro. Jadi waktu itu gue mau balik lagi ke yang pas kita waktu itu iklanin dia di kereta api. Jadi di kereta api ini kebetulan kita ada partner juga di mana kita kerja sama mereka untuk mengiklankan STLR gitu bro. Nah jadi di sana itu kita ngelihat ini ada opportunity karena target marketnya sama ya. Terus orang-orang yang di kereta api itu kan banyak bro, jutaan satu hari di semua stasiun tuh lewat-lewat lah gitu. Nah jadi ya udah kenapa nggak kita coba aja gitu kan istilahnya, kita ajak partner kita juga, yuk kita bantu STLR buat apa namanya iklanin video mereka lah atau asetnya promo ini di kereta gitu. Nah akhirnya jadi ya udah sekarang STLR bareng sama gua sama partner gue juga gitu. Udah bergandeng tangan udah jadi forever Yes. partners ya. Asik. Kalau udah cocok gitu. Nah itu kalau udah cocok sama klien, emang salah satu teknik gue juga dulu pernah ngelakuin pro bono beberapa brand karena memang kita juga butuh portfolio. Iya. Atau kasih benar-benar underpriced banget. Yeah. Tapi itu kesempatan mereka jadi tahu kualitas kita kayak gimana. Gitu. Iya. Yeah, it's amazing. Congratulations guys. Thank you. Yeah. Ngomongin soal pro bono, tadi pagi aja gue lihat di TikTok ada video apa namanya Casey Neistat. Tahu ya Casey Neistat ya? Casey Neistat dulu yang vlogger di New York itu loh. Oke. Jadi dia I'm itu trying to recall but okay. dia itu dulu tuh suka bikin video. Yeah. Bro, emang dia tuh daily vlogs lah, video daily vlogs. Dia itu cerita waktu itu dia mau bikin mau guide Nike, bikin Nike punya commercial gitu. Jadi yang dia lakukan adalah dia bikin satu website dia punya sendiri. Dia bikin video commercial Nike versionnya dia. Ush. Dia yang ciptain sendiri. Dia cipta sendiri. Okay. Jadi dia bikin video running around the world katanya, pakai sepatu Nike. Jadi ya udah tuh dia lari dari New York dia ke mana keliling dunia. Jadi pas dia lagi trip dia pokoknya dia ambil shot dia lari gitu ya. Yes. Terus dia bikin satu reels yang lengkap Iya, gitu. Iya. Terus udah gitu intinya message-nya adalah if you run with Nike. Kayak gitu. Nah, dan itu dia lakukan dengan senang hati. Senang hati. Jadi dia nggak ngomong sama Nike sebenarnya. Dia ya udah gue bikin aja deh. Dia bikin taruh di website TikTok dia. Website-nya dia. Sekarang udah bikin Nike commercial beneran. Jadi Di hire sama Nike. Di hire sama Nike. Itu memang butuh crazy guts. The right strategy, crazy guts and strong skills. Itu to yang break through big ya, market. Itu yang dimana gue mau hubungi juga yang lo barusan bilang itu beberapa yang gue mau nanya juga sama lo sih. Jadi menurut lo nih kalau kita balik lagi ke entrepreneurship lah istilahnya,
dari kosakata keren lu lah bro, kalau dirangkumin entrepreneurship tuh apa sih bro? Gak, mungkin gue bahasanya bukan entrepreneurship itu apa, tapi mungkin bahasa gue gini. Kalau gue harus kasih a short and simple closing statement mungkin, Ya, lebih ke tips lah. ya tips Ya. adalah, lu kalau mau sukses minimal lu harus punya 3K. Apa tuh? Lu harus punya jiwa yang kekeh sama goal lu. Lu harus punya tingkat kepo yang tinggi. Ya. Nanti gua akan jelasin. Dan lu harus jadi orang yang kebut. Jadi begini. Kita tuh kadang-kadang sering banget ke distract. Jadi kita harus kekeh. Goalnya tuh apa? Dalam jangka waktu berapa lama gua harus achieve apa? Ya. Kita harus kekeh sama goalnya. Kadang kita nggak bisa achieve di timeline itu. Mungkin kita harus perpanjang timelinenya. Jadi caranya itu fleksibel. Tapi Ya. goalnya jangan lu ganti. Ya. Ya kan? Makanya mendecide to make a goal itu penting dan lu kekeh. Kedua, untuk achieve goal itu caranya bukan satu, mungkin ada 1000 cara. Lu harus kepoin semua cara. Ya, 1000 jalan menuju Roma. Exactly, lu harus kepoin. Ya. Jangan baru jalanin sekali, baru jalanin 1 cara, 2 cara, 10 cara, terus gue udah coba segala cara. Belum bro, masih ada 100 lagi cara yang lu belum Ya, coba gitu kan. Ya. Kalau lu kekeh, lu akan coba segala cara Ya. untuk mencapai itu. Nah, yang bikin kita burn out itu kita sibuk belajarin caranya tapi nggak sibuk mengaplikasikan. Jadi pertama lu harus kekeh sama goal lo, kedua lu kepo caranya gimana, pokoknya gimana caranya gue harus dapet, gue harus nyampe setiap step, gue harus achieve, progress. Nah setiap kali lu belajar atau dapet informasi, kebut, apply. Ya. Apply. Doesn't work, find another way. So, my final statement is jadi orang yang punya 3K. Lu kudu kekeh, lu kudu kepo, dan lu kudu kebut. Biar lu cuan. Mantap. Keren bro, keren. Gitu. I see. Yap. Oke, untuk segmen sekarang kita tutup dulu. Siap. We've talked a lot about Yes. entrepreneurships Yes. and I think Time to chill. time to chill lah. Yeah. Time to chill. So is there anything else? No, thanks. No, thank you. Yeah. Okay, so for our viewers out there, untuk para big thinkers di luar sana, thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, turn on your notification, Yes. follow all of our socials, and jangan lupa komen juga di bawah kalau misalkan ada topik-topik lain yang kalian mau kita bahas. We're open. We'll discuss them. So yeah, I think that's it. And I wish you all to be blessed with big things ahead. Amin.